Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hartia Reski, mahasiswi Universitas Cyber Asia dengan NIM 24020101037, PJJ Manajemen S1, kelas MJ504, akan mempresentasikan bisnis model Canvas, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Baik, ini poin-poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama tentunya ada bisnis model Canvas, yang kedua profile company, yang ketiga elemen bisnis Canvas Wismi, yang keempat customer segment, yang kelima ada value proposition, customer relationship, channels, revenue stream, key research, key activities, key partnership, cost structure, dan terakhir ada kesimpulan. Bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan merancang model bisnis sebuah organisasi. Dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pickner, bisnis model Canvas memungkinkan perusahaan untuk memvisualisasikan elemen-elemen kunci yang membentuk struktur bisnis mereka secara komprehensif. Nah, bisnis model Canvas ini terdiri dari 9 blok pembangunan yang mencakup seluruh aspek bisnis. Yang pertama bisa dilihat ya ada key partners, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Nah, ini adalah perusahaan yang saya akan jelaskan bisnis model Canvas-nya, yakni PT Wismi Boga Abadi. Nah, PT Wismi Boga Abadi ini berdagang dengan nama Wismi, adalah perusahaan di Indonesia yang mewaralabakan jaringan restoran dengan menu andalan berupa mie goreng pedas. Didirikan pada tahun 2022, Wismi berawal dari satu restoran di Surabaya yang menjadi viral di internet karena strategi pemasaran bertemakan disko. Saat ini, Wismi mewaralabakan lebih dari 50 cabang di wilayah Indonesia dengan mayoritas berada di Pulau Jawa. Wismi didirikan oleh Arif Affandi pada tahun 2022 dengan cabang pertamanya di Jalan Jemur Sari, Surabaya. Nah, Wismi ini adalah salah satu sejumlah perusahaan yang menarik cuan dari popularitas mie kekinian. Mie goreng dengan dua rasa utama, gurih dan manis. Jadi, eh, mie ini sudah terkenal ya sebenarnya mie goreng pedas manis yang sudah viral dari tahun 2010-an. Jadi, makin ke sini banyak pihak-pihak yang eh, m- pihak-pihak yang memulai usahanya di bidang kuliner tentunya dengan memasukkan mie viral tersebut. Jadi mie berbagai rasa pedas dengan berbagai level tentunya. Jadi kan itu berbagai kalangan ya teman-teman yang kita ketahui sekarang apalagi orang lebih suka mie daripada nasi. Jadi dari cabang pertama di Surabaya, Wismi saat ini telah memperluas jaringan mereka di berbagai kota di Indonesia seperti Bandung, Makassar, Semarang, Jakarta, hingga Medan. Nah, di sini ada 9 blok yang sudah dijelaskan tadi, elemen bisnis model Canvas Wismi, yang mulai dari key partners, hingga revenue stream. Nah, di sini ada poin-poin lebih detailnya lagi ya. Di sini ada customer segment dari Wismi sendiri. Yang pertama tentunya pecinta makanan varian mie, khususnya mie pedas ya. Di yang kedua ada pelanggan muda-mudi atau pegawai kantoran. Yang ketiga pecinta ice cream. Yang keempat berbagai kalangan. Jadi di Instagramnya saya dapat kemarin itu ternyata Pak Jokowi dan beberapa menteri pernah berkunjung di salah satu Wismi di Semarang untuk mencicipi eh, mie pedasnya. Value proposition.
value proposition Wismi ini yang pertama ada berbagai pilihan hidangan mie mulai dari pedas, asin, dan manis dengan berbagai level. Jadi Wismi itu level pertamanya ada 5 cabai, level keduanya 10 cabai, dan seterusnya. Dan ini bisa request cabai juga sih setahu saya. Contohnya ada teman-teman yang mungkin mau satu cabai aja tanpa bilang level satu itu nggak apa-apa. Terus harganya terjangkau yang dimulai dari 10.500 itu kita sudah bisa mencicipi salah satu hidangan mie di Wismi ya, teman-teman. Yang ketiga ada menu makanan yang bervariasi, jadi tidak hanya mie, ada berbagai dimsum, ada es krim gelato dengan berbagai rasa, ada lumpia udang, sushi, bahkan ada rice bowl nih. Rice bowlnya juga ada berbagai macam rasa, mulai dari black pepper, sambal mata, dan tentunya enak-enak. Kalau saya sendiri pernah ke sana, saya cocok dengan makanan-makanan di Wismi karena tidak hanya menyediakan mie saja, jadi ada sushi, jadi puas. Dan yang terakhir, bukan hanya makanannya saja yang bervariasi, ada juga minuman yang mulai dari iced tea, itu milkshake-nya juga berbagai rasa. Jadi Wismi ini keunggulannya bukan hanya di mie-nya, bukan hanya di makanannya, tapi dia juga mengunggulkan milkshake-nya, milkshake-nya dengan berbagai rasa. Nah, ada customer relationship dari Wismi itu tersedia banyak promo. Jadi, setahu saya, Wismi itu kalau baru opening, itu promonya gila-gilaan. Jadi, eh, bisa buy one get one, itu bisa beli mungkin mie-nya gratis minum, bisa paket dipaket-paketkan juga, jadi kayak makanannya mungkin harganya 10.000 tapi dengan minumannya itu bisa dapat 10.500. Seperti itu sih pengalaman saya berkunjung ke Wismi. Terus pernah juga ada spesial promo pelajar dengan menggunakan kartu pelajar, itu kita bisa mendapat promo makanan di sana. Yang kedua, layanan cepat dan mengutamakan efektivitas customer. Jadi pengalaman saya di Wismi itu datang ditanyakan berapa orang, jadi disediakan untuk tempatnya juga. Jadi kalau umpamanya bilang 2 orang, jadi ditempatkan di tempat 2 orang. Jadi itu kan biasanya kalau di tempat makan kita makan ada 4 kursi, tapi yang datang cuma 2 kursi, itu menurut saya nggak efisien. Tapi di Wismi ini dari segi itunya itu dipikirkan, jadi menurut saya bagus. Yang terakhir itu ada suasana restoran yang dibuat nyaman dan bersih. Ada channelsnya. Yang pertama penjualan langsung di restoran. Yang kedua promosi melalui sosial media seperti Instagram. Yang ketiga pemesanan online melalui Grab, Gojek hingga Shopee Food. Dan yang keempat spanduk pemasaran di jalan raya. Nah, revenue streamnya itu tentunya yang pertama penjualan makanan dan minuman di restoran. Dan yang kedua, penjualan makanan dan minuman melalui platform pihak ketiga, mulai dari GoFood, GrabFood, hingga Shopee Food. Kayak resortnya tentunya ada resep dan bahan baku awal. Jadi tiap membuka cabang baru itu hal yang pertama dipikirkan tentunya resep dan bahan baku awal. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan. Jadi saya senangnya di Wismi itu perlengkapannya itu super bersih peralatannya. Jadi kalau mau take away juga tempatnya sudah bagus, nggak melalui styrofoam lagi. Dan kayak research yang ketiga, yakni ada pelatihan karyawan. Kayak activities dari Wismi sendiri tentunya yang pertama produksi dan penyajian makanan di restoran. Yang kedua, promosi aktif di sosial media. Kayak partnership dari Wismi sendiri, yang pertama Full Stop Kreatif, yakni agensi kreatif yang bergerak di bidang branding dan sosial media activation. Jadi di Wismi itu menariknya karena banyak animasi atau
apa gambar-gambar. Jadi bukan cuma keperluan promosi, tapi di restorannya juga melalui memakai gambar-gambar yang lucu-lucu. Jadi gambar-gambar itu dibantu oleh perusahaan yang bernama Full Stop Kreatif. Yang kayak partnership kedua dari Wismi yakni platform pengantaran makanan online, dan yang ketiga mitra penyedia bahan baku. Nah, di sini ada cost structure Wismi, tentunya yang pertama gaji karyawan dan tim, yang kedua persewaan di restoran, lokasinya ya. Kan biasanya kalau eh, restoran itu nggak membeli tempat, apalagi yang kita ketahui Wismi ini kan banyak di cabang-cabangnya ya. Jadi rata-rata dan setahu saya sih disewakan semua. Saya pernah tanya di salah satu cabang itu memang tempatnya disewakan. Yang ketiga itu biaya bahan baku penjualan. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari presentasi hari ini yakni sektor industri makanan dan minuman berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian di sektor industri di Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan kuliner, Wismi mampu mencerminkan perusahaan yang dapat bersaing, berinovasi dengan kualitas layanan dan kualitas produk yang baik, dan tentunya akan sangat mempengaruhi pada kepuasan pelanggan. Dalam melakukan usahanya, Wismi memulai bisnisnya dengan menentukan segmen pelanggan yang cocok untuk semua kalangan. Produk yang disediakan juga bervariasi sehingga banyak menarik minat pelanggan. Wismi tidak hanya meningkatkan kualitas produknya, tetapi juga selalu meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan pelatihan kepada karyawan dan timnya. Jadi saya bisa simpulkan kalau di Wismi itu bukan hanya eh, makanannya saja yang enak-enak, yang cocok sama semua kalangan, tapi pelayanannya di sana juga cepat dan tanggap, karena saya salah satu pelanggan tetap Wismi juga sering ke sana. Jadi sudah beberapa cabang saya datangin itu memang eh, layanannya cukup memuaskan, mungkin karena pelatihannya betul-betul disiapkan ya. Jadi selain itu Wismi memanfaatkan saluran distribusi offline yang kita ketahui sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia, dan memasarkan produk melalui jasa pengantaran hingga promosi produk di media sosial. Baik, di sini ada daftar pustaka saya sudah cantumkan di uh, laman PowerPoint saya. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila masih ada salah-salah. Uh, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi saya ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.